Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dini arsala rasulahu bil huda wa dinahu ala dini kulli wa kafa billahi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Umar bin Khattab yang dimuliakan Allah, pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah di subuh kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi kali ini kita akan membahas tentang jimat Jenderal Sudirman. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita sudah memasuki bulan Maulid. Pada bulan ini ada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Upacara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW juga dilaksanakan di Cirebon yang disebut dengan tradisi muludan. Ada di antaranya tradisi panjang jimat, terutama di Keraton Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan. Tradisi panjang jimat tidak hanya memiliki nilai budaya dan spiritual, tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik wisata budaya bagi masyarakat. Kalau kita mencari tahu arti jimat, itu adalah biasanya benda-benda tertentu yang dipandang memiliki kekuatan, katanya. Untuk apa? Katanya untuk kesaktian, untuk mendapatkan keberkahan, keberuntungan, dan lain-lain. Tapi pagi ini kita akan membahas tentang jimat Jenderal Sudirman. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah pasti mengenal Jenderal Sudirman. Beliau adalah Jenderal pertama ABRI di Indonesia tentunya, sebagai Panglima Besar. Beliau juga sebagai pimpinan dari Hizbul Wathan. Hizbul Wathan itu merupakan kepanduan atau kepramukaannya Muhammadiyah. Jenderal Sudirman ini juga dikenal sebagai pemilik konsep perang gerilya yang ternyata dalam militer modern itu konsepnya dipelajari oleh NATO dan juga US Army, Amerika Serikat, dan juga beberapa negara di Asia Tengah. Dan beliau juga tercatat sebagai pendidik Muhammadiyah. Jadi Jenderal Sudirman itu adalah bapaknya ABRI. Sebagaimana diarsipkan oleh Perpustakaan Nasional dengan judul "Inilah 3 Jimat Jenderal Sudirman yang jarang diketahui masyarakat", bahwa suatu waktu salah satu anggota dari laskar atau pasukan Jenderal Sudirman itu berani mempertanyakan
dan dengan sejumlah penasaran sebagaimana rasa penasaran yang melingkupi pasukan. Kenapa? Karena kegagalan demi kegagalan baik pihak Belanda dan sekutunya ketika hendak menangkap Jenderal Sudirman. Salah satu di antaranya ada yang namanya Supardjo Rustam. Dalam karirnya kita mengenal selain beliau sebagai TNI, juga pernah menjadi gubernur di Jawa Tengah, pernah menjadi menteri dalam negeri, dan juga beliau pernah menjadi Menko Kesra berakhir tahun 1988. Beliau bertanya kepada Jenderal Sudirman, sebenarnya jimat apa yang dipakai Mas Kiai sehingga selalu lolos dan tidak bisa ditangkap oleh penjajah Belanda dan PKI? Tanyanya. Dengan wajah tersenyum, Jenderal Sudirman menjawab, iya, aku menggunakan jimat. Adapun jimat yang pertama adalah saat berperang, aku selalu dalam kondisi sudah berwudu. Jimatku yang kedua ialah selalu salat tepat waktu. Dan yang ketiga, aku mencintai rakyatku sepenuh hatiku. Demikian kira-kira jawaban dari Jenderal Sudirman. Jadi jimatnya itu bukan berbentuk benda. Kan banyak jimat-jimat dalam bentuk benda yang suka dipakai oleh orang-orang tertentu. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, wudu dalam ajaran Islam itu menempati kedudukan yang paling utama. Dalam berbagai kitab fikih, pembahasan mengenai wudu lebih didahulukan daripada materi lain seperti salat, zakat, puasa, haji maupun ibadah muamalah. Wudu menjadi sarana untuk mensucikan diri ketika hendak menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sungguh umatku akan diseru pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya karena bekas wudunya. Jadi wudu itu memang sebaiknya kalau batal ya wudu lagi sepanjang hidup. Jadi wudu harus dipertahankan dalam diri kita. Kenapa? Ternyata memiliki keutamaan secara lahir maupun secara batin. Jadi ternyata wudu juga mendatangkan kesehatan buat orang yang memiliki wudu atau yang sudah berwudu. Dr. Ahmad Syauqi Ibrahim, peneliti bidang penderita penyakit dalam dan penyakit jantung di London, mengatakan para pakar sampai pada kesimpulan mencelupkan atau membasahi anggota tubuh dalam keadaan air membasuh muka akan mengembalikan tubuh yang lemah menjadi kuat, mengurangi kekejangan pada saraf dan otot, menormalkan detak jantung, kecemasan, dan insomnia. Insomnia itu susah tidur. Jadi kalau orang yang susah tidur berwudu, itu merupakan salah satu obatnya menurut Dr. Ahmad Syauqi Ibrahim.
Hadirin yang dimuliakan Allah, tentang wudhu, suatu hari Isam menghadiri pengajian yang diajarkan sufi ternama yang bernama Hatim Al-Asham. Kesempatan ini digunakan untuk menggali ilmu dari Hatim. Wahai Abu Abdurrahman, bagaimanakah cara Anda sholat? Hatim menjawab, apabila waktu sholat telah tiba, maka aku berwudu secara lahir dan batin. Isam bertanya, bagaimana wudu batin itu? Kalau wudu lahir adalah membersihkan anggota wudu sebagaimana yang diajarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sedangkan wudu batin, kata Hatim, membasuh anggota badan dengan 7 cara. Ini wudu batin. Kalau wudu secara lahiriah, kita cuci tangan, kita berwudu, berkumur-kumur, membasuh muka, kemudian membasahi tangan sampai siku, kemudian membasuhi rambut, kemudian mencuci kaki. Itu secara lahir. Tapi ternyata ada juga wudu dengan secara batin. Beliau menjawab, wudu secara batin itu yang pertama senantiasa bertobat kepada Allah atas segala dosa. Yang kedua, menyesali segala dosa-dosa yang dikerjakan dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Yang ketiga, membersihkan diri dari cinta dunia atau hubud dunia. Yang keempat, menghindari diri dari segala pujian manusia. Yang kelima, meninggalkan sifat bermegah-megahan. Yang keenam, tidak berkhianat dan menipu. Dan yang ketujuh, menjauhi perbuatan iri dengki. Masya Allah. 7 poin itu merupakan wudu batin yang sangat berat. Namun harus diperjuangkan. Karena apa? Keberuntungan-keberuntungan yang tadi disampaikan. Untuk itu dalam sebuah kisah, suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, sewaktu aku bermi'raj di Sidratul Muntaha, dalam perjalanan aku mendengar suara terompahmu di surga. Wahai Bilal, amalan apa yang kau kerjakan hingga mendapatkan kemuliaan itu? Kata Rasulullah. Dengan tawadu Bilal menjawab, hamba bukanlah apa-apa ya Rasulullah. Kata Bilal, saya hanya menjaga diri saya selalu dalam keadaan berwudu. Jika saya batal, maka saya akan kembali berwudu dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelahnya, kata Bilal. Masya Allah. Jadi seberuntung itulah Bilal. Semoga Jenderal Sudirman yang tetap menjaga wudu, juga suara terumpahnya atau suara sepatu militernya sudah ada di dalam surga. Dan tentu saja, semoga siapapun yang menjaga wudu, kalau batal wudu lagi, mudah-mudahan kita juga selalu berupaya untuk itu. Walaupun mungkin kena najis, kena kotoran, tapi tetap kita berupaya untuk berwudu. Setidak-tidaknya selain wudu secara lahir, tadi wudu secara batin. Dan tentu saja kita berharap untuk kebaikan dunia dan akhirat dari wudu itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi disebutkan, Jenderal Sudirman juga merupakan pribadi yang selalu mendirikan ibadah sholat tepat waktu. As-sholatu ala waktiha.
Ternyata sholat itu memang kewajiban yang fundamental, yang paling mendasar dalam ajaran Islam. Harus dikerjakan dalam keadaan apapun, dimanapun. Ibadah sholat bagaikan tangga yang naik pada derajat yang lebih tinggi, tentu bagi seorang yang mukmin. Bahkan sholat yang baik juga menuntun seseorang sehingga terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Bahwa salat juga sebagai penguat iman terdapat di dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Kemudian ciri orang yang bertakwa di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Sarana meraih ketenangan Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian pertolongan Allah Al-Baqarah ayat 153. Mempercepat terkabulnya doa dan permohonan Al-Quran surat Ali Imran ayat 38, 39. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, salat juga menjadi amal pertama kali yang dihisab kelak. Jadi betapa hebatnya salat. Terdapat satu kalimat yang menjadi suluh pengobor semangat bagi kaum muslimin kala Jenderal Sudirman berjuang, tepatnya dalam membendung dan melawan serangan penjajah tanah air, yakni hubul watan minal iman, bahwa cinta tanah air merupakan sebagian daripada iman. Ini bukti seseorang yang mencintai tanah air tidak semata-mata menjaga wilayah, namun juga segala sesuatu yang hidup di atasnya. Jadi bagi orang Islam atau bagi Islam, mencintai tanah air adalah sebagian daripada iman. Maka orang yang tidak beriman itu pasti tidak mencintai tanah air. Entah dengan cara apa. Banyak kan orang yang merusak tanah air dengan berbagai macam cara dan gayanya. Mereka bisa di Senayan, mereka bisa di gedung-gedung milik rakyat. Itu mereka-mereka yang maaf, dalam tanda petik, perlu dibesarkan dengan mentalitas Sudirman, hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Makanya teman-teman kita di NU juga ada lagu Dalal Watan, semangat berjuang, memperjuangkan tanah air. Begitulah citranya, harus seperti itu. Maka kepanduan Muhammadiyah yang didirikan hingga saat ini dengan adanya Hibul Watan merupakan upaya-upaya untuk melecut semangat mencintai tanah air. Imam An-Nawawi memasukkan salah satu hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawi bahwa tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya
sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Jadi berdasarkan apa yang tadi disampaikan, ada beberapa poin catatan yang utama. Yang pertama, berwudu. Berwudu mengajarkan kita arti penting mengenai kesucian diri, secara lahir maupun secara batin. Kemudian sholat itu sebagai bentuk ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hablu minallah. Kemudian jimat Jenderal Sudirman itu mencintai rakyat atau mencintai seluruh bangsa Indonesia. Itu merupakan bentuk penjagaan hablu minanas. Nah, ketiga dimensi spiritual tersebut menjadi satu kepribadian yang tertanam kokoh dalam diri Jenderal Sudirman. Tentu kita sebagai generasi berikutnya, walaupun bukan ABRI, tapi sebagai patriot pencinta tanah air, tetap harus meneladani. Boleh jadi 17 Agustus sudah berlalu, tapi kita harus memiliki semangat untuk membela tanah air. Jangan mengacak-ngacak perjuangan-perjuangan yang sudah ditempuh oleh para pejuang. Entah apapun jabatannya, termasuk jangan joget-joget di atas penderitaan rakyat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Demikian yang bisa disampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.